yang di responsi ini tetap jaga semangatnya. Buat dari Telkomsel juga, makasih udah ngeluangin waktunya. Sama apa lagi ya? Ini udah absen kan, Wi? Udah di checklistin? Udah. Jadi absen ini buat data untuk disampaikan ke koordinator dari mata kuliah kalkulusnya. Mungkin dari udah masuk gak? Mungkin lanjut aja ya, langsung ke bahas responsinya. Untuk Telkom dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum responsi dimulai, alangkah lebih baiknya kita diawali dengan membaca doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Selanjutnya, daripada kita mengulur-ngulur waktu, saya langsung masuk ke materi saja. Sudah muncul belum materinya? Udah ya. Nah, soal nomor 1 itu sendiri, dia berhubungan dengan materi limit. Nah, limit X mendekati A dari Fx memiliki nilai apabila limit dari X mendekati A positif dari Fx sama dengan limit X mendekati A negatif dari Fx. Nah, langsung masuk ke soalnya. Contoh soalnya nomor 1, Fx sama dengan X kurang dari 4 mutlak. Udah ada penjabarannya dari isi mutlaknya tersebut, dari X kurang dari 4, yang mana dia X lebih dari sama dengan 4, terus 4 kurang dari mana X kurang dari 4. Kemudian yang ditanyain adalah lim minus dari Fx, yang kemudian limit X mendekati 4 positif dari Fx. Nah, cara menjawabnya ini sangatlah bisa dibilang agak simpel. Yang pertama yang dilakukan adalah mengubah Fx-nya ini. Karena dia pertama itu 4 minus, maka kita cari dilihat yang kurang dari, karena dia minus kurang dari 0. Kemudian dari sini kan bisa didapatkan kalau Fx yang dipakai itu 4 kurang X, maka yang Fx-nya diganti 4 kurang X. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal masukin si X mendekati 4-nya itu ke dalam X-nya. Jadi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, untuk yang B itu sama caranya. Karena dia positif, maka kita lihat dari yang lebih dari. Di sini lebih dari Fx-nya kita pakai yang X kurang 4. Maka lim X mendekati 4 positif dari X kurang dari 4 sama dengan 4 dikurangi 4-nya dimasukin terus dikurangin 4 lagi. Nah, dia jadi 0. Nah, biasanya itu kita juga disuruh untuk membuktikan apakah lim Fx X mendekati A itu ada atau enggak. Nah, itu caranya dilihat aja apakah lim Fx X mendekati 4 minus itu sama atau enggak sama lim X min 4 X mendekati 4 positif. Karena di sini dia sama, hasilnya 0 dan 0, maka lim Fx, lim mutlak X kurang 4, X mendekati 4, dia bernilai 0. Mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan limit?
Sok tanyain Gi, kalau belum ngerti. Udah paham ya? Kalau di limit ini kita tinggal masukin aja, tinggal ganti x-nya itu pakai variabel x mendekatinya. Ada pertanyaan nggak ya? Kalau enggak, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya biar nggak membuang-buang waktu. Coba dibaca-baca dulu aja. Ini nomor 1 ada pertanyaan nggak? Kalau nggak bisa lanjut nomor 2 aja. Cukup Kak, kayaknya nggak ada ya. Ya udah lanjut aja nomor 2. Lanjut aja ya nomor 2. Ya. Bentar, share screen dulu. Lanjutkan. Udah masuk belum? OTW bener. Nah, langsung lanjut aja ya nomor 2-nya. Jadi nomor 2 itu kan soalnya di situ soalnya tentang aplikasi turunan. Nah, di situ soalnya diberikan fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4. Nah, yang di nomor 2A itu pertanyaannya, tentukan selang kemonotonan fungsi tersebut. Nah, di situ kan syarat kemonotonannya udah dituliskan di situ. Di situ tuh kemonotonan naik itu syaratnya kalau turunan pertama dari fungsi x ini lebih dari 0 dan kalau turun itu turunan pertamanya kurang dari 0. Nah, di situ langkah pertama yang harus kita cari adalah dari fungsi fx tersebut kita cari dulu turunan pertamanya. Jadi turunan dari 1/3 x pangkat 3 minus x kuadrat min 3x plus 4 itu kan kalau diturunin dia kan x kuadrat minus 2x min 3. Nah, kalau monoton naik dia berarti kan masukin ke syaratnya lebih dari 0. Terus setelah itu difaktorkan. Faktor dari x kuadrat min 2x min 3 itu sama dengan x min 3 sama x plus 1. Di situ kita bisa tahu kalau x-nya bernilai 3 dan juga x atau x bernilai minus 1. Nah, karena kalau yang di monoton turun, itu sama pengerjaannya, cuman kalau turun itu kan udah jelas dia kurang dari 0 atau bakal bernilai negatif gitu. Nah, setelah itu kalau udah ketemu di turunan pertamanya, kita uji, kan itu udah ada x-nya kan, minus 1 sama 3, kita buat garis dulu, kita masukin ke garis bilangan, terus abis itu di situ ada minus 1 sama 3. Nah, kita uji fx. Di situ di sebelah kiri dari minus 1 itu kan ada minus 2. Kita masukin minus 2 ke turunan pertama dari fx tadi. Nah, dimasukin di situ ke x kuadrat yang min x min 3 itu tadi. Min 2x min 3. Nah, itu setelah diuji ada di sebelah kiri minus 1 itu kan ada minus 2. Lalu di antara minus 1 sama 3 ada boleh milih, boleh 1 atau 0 atau 2. Terus setelah itu diuji juga ke kanannya 3, itu kan ada 4, 5 atau 6 dan seterusnya. Nah, di situ saya pakai minus 2, 0 sama 4 dimasukin ke turunan pertama. Kalau x-nya itu tinggal diganti aja di tadi x kuadrat min 2x min 3, x-nya itu kita ganti.
Ini kan kalau yang fx min 2-nya itu ketemunya 5, berarti dia kan positif. Nah, di garis itu ditandain positif. Terus kalau F0 dia hasilnya bakal negatif, makanya di situ juga ditandain negatif. Dan juga yang terakhir itu dimasukin di uji X-nya 4, itu ketemunya dia bakal positif, makanya di situ positif. Nah, setelah kita uji, itu tuh kita bakal tahu monoton naik di berapa dan monoton turunnya di berapa. Kalau hasil ini kita bisa lihat Fx monoton naik pada di situ dari kirinya -1, berarti kan minus tak hingga sampai atau hingga -1, dan juga naik lagi di 3 nih, sampai tak hingga, positif tak hingga. Nah, kalau fx monoton turun, itu cari yang dia minus, berarti kan minusnya itu ada di antara -1 sama 3, berarti monoton turun pada -1,3 gitu. Itu yang nomor 2A-nya. Ada pertanyaan nggak? Nanggung. Langsung nomor 2B. Ya, langsung 2B aja Milan, nanti baru tanya kalau ada. Lanjut ke nomor 2B. Itu kan tadi soalnya dari persamaan ini itu kita harus menentukan ekstrim fungsi dan jenisnya. Nah, berhubungan ekstrim fungsi itu rumusnya itu f aksen x atau turunan dari persamaan fx itu sama dengan 0. Kalau bedanya itu, kalau kemonotonan kan f aksen x lebih dari atau kurang dari kan, sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0. Jadi sama caranya, kayak fx-nya dulu persamaan ini diturunin. Fx sama dengan f aksen x sama dengan 0. Jadi hasilnya kan x kuadrat min 2x min 3. Terus habis itu difaktorin x min 3, x per 1 sama dengan 0. Dan hasilnya dari pemfaktoran itu x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1 gitu kan. Nah, untuk menentukan jenis titik ekstrim, jadi titik ekstrim ini tuh digunakan untuk menentukan titik puncak satu fungsi gitu kan. Nah, untuk menentukan jenisnya, kita itu harus melakukan pembuktian di persamaannya ini. Persamaannya ini kan f aksen x, berarti kan kita harus mencari, memasukkan di persamaannya ini kan. Persamaannya kan x kuadrat min 2x min 3 dari hasil turunan ini. Hasil x sama dengan 3 atau x sama dengan min 1 itu dimasukkan ke dalam persamaannya ini. Nanti akan menghasilkan suatu y atau hasil fx-nya. Kalau di sini x-nya dimasuk, x3-nya persamaan itu hasilnya 0, dan jika x min 1 itu dimasukkan ke dalam persamaan itu hasilnya juga 0. Jadi 3,0 dan min 1,0. Itu kan titik ekstrimnya itu, ekstrim itu kan dibagi dua, maksimal dan minimal kalau masih ingat. Terus kalau maksimal itu dilihat dari nilainya paling tinggi, kalau minimal itu dilihat nilainya paling rendah. Kan dari kan 3,0 dan min 1,0 kan yang maksimal kan 3,0, berarti ini titik ekstrim maksimum atau maksimal kayak gitu. Dan ini min 1,0 itu termasuk titik ekstrim minimum atau minimal kayak gitu. Ada pertanyaan dari 2A tadi. Ada yang kurang jelas nggak? Ya. Menentukan silang kemonotonan fungsi tersebut dan menentukan titik ekstrim. Jadi kalau kemonotonannya rumusnya itu f aksen x lebih dari dan f aksen x kurang dari sama dengan 0 ini. Tapi kalau ekstrim itu sama dengan 0, f aksen x sama dengan 0. Bedanya cuma mengenai. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kak, kalau menurutnya mas, jadi tuh kalau mau cari apa namanya dia monoton naik atau turun, dia kan harus cari dulu x-nya gitu, nilai x-nya. Kalau
Misalnya di situ kan kalau misalnya nggak difaktorin kan berarti x kuadrat min 2x min 3. Jadi kita nggak tahu gitu loh itu x-nya bernilai berapa dan kita nggak bisa uji itu apa namanya, nggak bisa uji si fx ini bakal bernilai positif atau negatif gitu. Jadi emang harus dicari dulu nilai x-nya. Gimana, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Apa ada yang kurang jelas gitu? Terus ini buat uji fx-nya ini kalau masih bingung, cara caranya tuh kayak gini. Kalau kita misalkan ini kan x-nya kan ketemu min 1 sama 3. Ini kan min, ini plus kan. Kita ambil 0 di tengah-tengah. Nah, ntar 0 itu dimasukkan ke dalam ini. Jadi x-nya 0, x-nya 0. Ini tuh kita ambil, kan ini min, ini plus. Kan 0, hasilnya min 3, terus ke 1. Min kali plus itu hasilnya kan min. Jadi ini hasilnya min, terus ini auto plus, di sini plus kayak gitu. Kalau nggak mau uji fx-nya terlalu ribet. Jadi sama aja. Iya paling gampangnya gitu sih kalau nggak mau ngitung banyak. Ada yang ditanyain lagi nggak di nomor 2 ini? Cukup, Kak. Itu cukup Pak Iman. Ya mau nanya sok aja nggak apa-apa. Kalau buat pembahasan itu ada di Google Drive. Kalau misalnya mau nanya takutnya ada yang masih bingung, boleh tanya aja langsung nggak apa-apa. Itu aku ada YouTube kalau mau belajar sendiri. Pokoknya ntar kalau ada soal kayak gini, kita untuk mencari selang kemonotonan sama ekstrim fungsi itu, pertama turunin dulu aja. Di situ masuk ke dalam sifatnya yang tadi. Cukup ya nomor 2-nya. Buat soal-soal yang panjang diingetin aja ya, tahapan kerjanya gitu. Jadi nanti biar nggak bingung. Dari yang nomor 2 udah nggak ada ditanyain lagi. Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 3 ya. Jadi kita lanjut aja ke nomor 3. Sebentar. Udah muncul kan? Udah ada. Nah, jadi buat nomor 3, oh ya kalau misalnya ada yang penasaran, ini tuh sebenarnya soal dari mana sih? Ya ini tuh jadi kita dapat soal tahun kemarin, UK tahun kemarin 2019. Halo. Rizal. Udah, ya asik. Rizal, kok hilang? Kayak ada gangguan sedikit. Sabar ya guys. Tapi yang pengen disampaikan ya pokoknya soal-soal ini tuh kita dapetin dari UK tahun lalu. Jadi semoga aja nanti UK yang di depannya ya tipis lah semoga. Amin. Halo Rizal.
Dulu aja. Soal aku jelaskan. Nah, Ada. alhamdulillah. Udah, Zal, Udah. jelas. Nah, jadi nomor 3 ini tuh bisa dibilang soal yang kalau dari aku pribadi sih yang termasuk yang paling gampang gitu kan, soalnya maksud artinya paling gampang tuh pendek gitu pengerjaannya, nggak kayak nomor 2 tadi kan lumayan panjang kan. Jadi kalau nomor 3 ini relatif lebih pendek, jadi kita langsung bahas aja yang A-nya ya. Nah di sini jadi ini pembahasannya tuh, jadi ceritanya tuh kita punya integralnya tuh batasnya dari 0 sampai 3, dan kesamaannya tuh 2x plus 5 per x pangkat 2 plus 5x plus 4 dx. Ini maaf ya kalau tulisan aku agak jelek, udah lama gak nulis soalnya. Nggak apa-apa. Nah, Ya. jadi kalau misalnya kalian ada soal kayak gini, kalau misal pecahan kayak gini tuh, kalau misal soalnya pecahan kayak gini, terus di sini kan kelihatan kan yang atasnya tuh pangkatnya, ini pangkat 1 x ya. Lalu di bawahnya tuh pangkat 2. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya tuh kayak gini, pecahan gini, lalu ada kayak gini bentuknya, pokoknya mirip-mirip kayak gini. Nah, caranya tuh kita harus misalin pakai U. Nah, buat tahu kita misalin U-nya tuh yang mana, kita tuh cari dari pangkatnya yang paling tinggi. Kan di sini ada 2x plus 5 kan, x-nya di sini x pangkat 1. Lalu di bawahnya x pangkat 2 plus 5x plus 4. Kan lebih tinggi pangkat 2 kan daripada pangkat 1. Jadi yang kita misalin tuh yang paling bawahnya, atau mungkin bahasanya kita misalin yang paling ribet lah, yang paling kesamanya itu yang paling panjang gitu kita misalin. Jadi kita misalin di sini U sama dengan x pangkat 2 plus 5x plus 4. Habis udah punya U-nya, di sini U-nya kita turunkan. Diturunkan berarti kan nih pangkat yang ini maju ke depan kan. Jadi 2-nya itu maju ke depan sini. Lalu x-nya tetap ditulis. Dan ini kenapa pangkatnya hilang? Soalnya 2 min 1. Jadi turunannya tuh 2-nya maju ke depan, lalu si pangkat 2-nya tuh dikurangin 1. Jadi 2 min 1 kan jadi 1 kan. Kalau 1 berarti nggak usah ditulis lagi si pangkatnya. Dan lalu kenapa kalau misalnya ini jadi 5? Karena kan 5x tuh kalau diturunin bakal jadi 5. Dan kalau 4 berarti kan jadi habis kan, jadi 0. Jadi hasil turunannya tuh 2x plus 5. Nah, habis kita udah punya turunannya, di sini tuh kan du per dx kan turunan tuh. Nah, dx ini tuh kita kali silang ke samping sini. Jadi sama dengan du sama dengan 2x plus 5 dx. Jadi ya cuma kayak pindahin gitu. Di bawah, di samping ini. Kita pengen bikin si dx. Zal, ulangi Zal. Suaranya tadi kayak robot. du-nya jadi 2x plus 5 sama dengan dx. Ini kan kita Ya, sepertinya ada gangguan teknis lagi ya guys. Orangnya sudah hilang Mitra, bukan suaranya lagi. Nah nih, bisa join sebentar.
Rizal. Gimana, Zal? Ya, oh ya maaf. Jadi kan kita misalin U-nya kan. Screen-nya, Zal. Misalin Screen-nya. Bisa Enggak ya, di-share screen-nya. layar. Oh ya ampun. Udah muncul belum? Sudah. Si ini kan pembahasannya udah muncul kan? Udah. Udah, Zal. Pulang Udah. dari U sama dengan X. Udah, Zal. Ya udah jadi kan pokoknya kita misalin U-nya kan buat milih yang mana U-nya tuh dari dua ini tuh kita lihat yang pangkatnya paling tinggi. Di sini kan yang paling tinggi ada X2 kan, X pangkat 2. Jadi kita misalinnya tuh yang bawah ini, soalnya pangkatnya dia paling tinggi. Jadi U sama dengan X pangkat 2 plus 5X plus 4. Lalu habis itu dari ini U ini kita turunkan DU per DX sama dengan 2X plus 5. Ini 2X tuh berarti kan turunan dari X pangkat 2 kan. Si angka 2 ini sepangkatnya ini maju ke depan, X-nya kita tulis lagi, lalu ini kenapa pangkatnya hilang, soalnya kalau turunan kan berarti dikurangin 1 kan pangkatnya, jadi di sini 2 min 1, 2 kurang 1 kan jadi 1 kan, kalau 1 berarti nggak usah ditulis lagi pangkatnya, jadi 2X saja. Lalu kalau yang 5X, kalau misalnya di sini X doang, berarti kan langsung hilang kan si X-nya, berarti sisa 5 doang. Terus ini 4 ini kan sendirian doang kan, nggak ada X-nya, berarti langsung habis, langsung jadi 0. Jadi turunannya tuh 2X plus 5. Lalu habis ini kita DX-nya kita kali silang. Jadi DX-nya tuh kita pindahin ke sampingnya sini. Jadi DU sama dengan 2X plus 5 DX. Nah, habis itu kita kan udah punya persamaan kayak gini kan. Nah, kita tuh di sini kan soalnya tuh ditanyanya DX kan. Nah, berarti kita tuh harus bikin DX-nya tuh ini jadi sendirian. Nah, dia jadi sendirian, berarti kan tinggal dikali silang aja kan si 2X plus 5-nya. Jadi DU per 2X plus 5 sama dengan DX. Jadi di sini kita udah punya DX dan kita udah punya U. Lalu setelah itu kita langsung masukin aja. Di sini berarti 2X plus 5 per, karena tadi kita udah misalin ini jadi U, berarti kita tulisnya jadi per U. Lalu kita punya DX kan tadi DX tuh sama dengan DU per 2X plus 5. Berarti ya udah kita DX-nya kita ganti jadi DU per 2X plus 5. Nah, lalu kalau tipsnya tuh, kalau misalnya pengerjaan kalian tuh udah benar, biasanya sih atas sama bawahnya tuh sama gitu. Biasanya itu sama gitu. Jadi kalau misalnya udah sama gini kan kita bisa coret kan, bisa jadi habis jadi angka jadi 1 kan, sisa 1. Jadi sisa 1 berarti jadi 1 per UDU. Nah, habis ini kalau misalnya kalian punya bentuk ini 1 per U gini, 1 per U tuh berarti kalian ubah jadi ini, jadi ln mutlak U. Jadi kalau misalnya bentuknya 1 per U ini berarti kalian otomatis jadi ini, jadi ln U ini. Lalu jangan lupa batasnya ditulis lagi 0 sampai 3. Lalu kita balikin si U-nya kan tadi X pangkat 2 plus 5X plus 4 kan, berarti ya tulis lagi aja. Batasnya jangan lupa ditulis. Nah, habis ini kita mulai masukin si angka, masukin batasnya ke persamaan ininya. Berarti kan kalau 28 tuh ini berarti dari 3 pangkat 2 ditambah 5 kali 3 ditambah 4. Jadi 28. Lalu dikurang berarti 0 pangkat 2 ditambah 5 kali 0 plus 4, berarti sisa 4 kan. Berarti di sini tuh jadi ln 28 min ln 4. Nah, habis itu ini kan pengurangan gini kan. Nah, tapi kalau ln tuh di sini bukan kayak pengurangan biasa. Kalau ln tuh dibagi. Jadi kalau dikurang tuh sama dengan dibagi. Makanya di sini saya nulisnya ln-nya tuh jadi 28 per 4. Ini angka 4 ya maksudnya. Jadi kalau dikurang ini berarti nanti jadi dibagi. Jadi ln 28 per 4 sama dengan 7. Jadi jawabannya tuh sama dengan 7. Sampai sini ada yang bertanya dulu nggak? Yang buat A-nya, 3A.
Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang 3B-nya. Jadi soalnya tuh di sini kita punya integral x min 2 pangkat x dx. Nah ini kan ada yang asing kan, ini itu apa gitu, pangkat x itu apa gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian nemu soal yang kayak gini, bentuknya mirip kayak gini lah pokoknya. Di sini ada EX, terus di depannya tuh ada kayak persamaannya gitu. Nah ini tuh kalian ini rumusnya tuh yang ini, yang U kali V dikurangin integral V du. Nah jadi pertama-tama kan kita harus tahu U sama dv-nya dulu kan. U-nya tuh di sini pokoknya yang persamaannya, yang bukan E tuh pokoknya jadi U. Iya. Lalu di sini dv-nya berarti sisanya. Berarti sisanya kan berarti EX dx kan. Berarti ya pangkat x dx itu jadi dv. Kita masuk ke yang U-nya dulu, berarti U sama dengan x min 2. Lalu kita di sini diturunin dulu jadi du per dx sama dengan 1. 1 tuh berarti kan dari ini doang kan, dari x diturunin berarti jadi 1 kan. Min 2 diturunin berarti jadi habis. Lalu di sini dx-nya kita pindahin, kita kali silang, jadi du per dx. Di sini dx-nya udah sendirian kan, berarti du sama dengan dx. Udah aja, kita stop dulu sampai situ buat u-nya. Nah lalu kita masuk ke dv-nya. dv kan tadi sama dengan pangkat x dx. Nah kalau misalnya tadi u kita turunin, kalau dv kita naikin, kita integralin maksudnya. Kita integralin berarti jadi integral dv sama dengan integral x dx. Nah uniknya pangkat x ini, jadi pangkat x ini tuh kalau misalnya diintegralin ataupun diturunin, hasilnya tuh tetap x lagi gitu, jadi tetap pangkat x lagi. Jadi nggak berubah apa-apa gitu. Jadi ya udah, jadi v sama dengan pangkat x, soalnya nggak ubah apa-apa kan. Nah setelah kita udah punya du, lalu udah punya v, kita masuk ke rumusnya. Jadi rumusnya tuh u kali v dikurangin integral v du. Jadi di sini tadi u-nya kan masukin aja kan x min 2, v-nya tuh tadi ex, pangkat x maksudnya. Lalu dikurangin integral v-nya berarti ini pangkat x, du-nya berarti ini dx. Udah aja kan kayak gini. Nah kalau udah gini, ini kalian si pangkat x itu bisa dikali ke dalam gitu, di istilahnya kali pelangi gitu kan istilahnya mah. Jadi pangkat x kali x berarti jadi x pangkat x min 2 pangkat x min integral x dx tuh berarti kan sama kayak ini kan, berarti sama dengan x aja. Nah lalu kita sederhanain lagi, ini min 2 pangkat x bisa dikurangin sama pangkat x. Ini jadi kayak min 2 dikurangin 1, berarti jadi 3 kan, jadi min 3. Berarti di sini kita tulis saja min 3 pangkat x, lalu yang depan udah nggak bisa diapa-apain kan, jadi ya udah tulis lagi aja. Dan hasilnya seperti ini, hasil sederhananya. Untuk nomor 3 ada yang mau ditanyain dulu? Kalau tidak ada, mungkin bisa lanjut ke nomor terakhir ya, ke nomor 4. Jadi ya dipersilahkan untuk yang nomor 4. Sok atunas. Sebentar ya. Kita Sampai sini aman kan teman-teman? Gimana? Nanda? ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelumnya, di nomor sebelumnya? Tidak apa-apa yang mau bertanya.
Aman banget. Aktif. Mana aja lah Upi. Yang mau nanya aja nggak apa-apa. Atau mau nanya entaran juga nggak apa-apa. Yang penting nanya aja, jangan sampai nggak tahu. Ya udah, lanjut aja nih. Boleh lanjut. Lanjut ya. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Di sini soalnya daerah D dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan di antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, pertanyaannya yang A, sketsalah grafik yang membatasi daerah D. Berarti kita kan diminta untuk ngegambar ya. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini kita identifikasi dulu yang diketahuinya tuh apa aja. Yang pertama, kita bisa lihat di sini yang diketahui itu pertama, daerah D itu dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat. Kemudian dibatasi oleh sumbu X. Nah, sumbu X tuh yang mana sih? Sumbu X tuh bisa dilihat di sini nih, yang ada tulisannya nih X nih ya. Yang ada tulisannya X nih. Nah, bisa juga dibilang itu sebagai Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu ada di antara X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Langkah berikutnya yang harus kita lakuin itu adalah membuat diagram Kartesius. Apa sih diagram Kartesius? Diagram Kartesius tuh yang bentuknya kayak ini nih. Kayak gini, yang ada X sama Y-nya. Ini ada X, terus di sini ada Y-nya. Ini kita sesuaikan aja nanti angkanya gimana. Nah, kalau udah jadi diagram Kartesiusnya, langkah yang harus kita lakuin selanjutnya itu adalah menentukan titik-titik dari persamaannya. Nah, gimana sih cara nentuin titik-titik dari persamaannya? Yang pertama kali itu, yang harus ditentuin, kita kan tadi punya persamaan yang pertama ya, Y sama dengan X kuadrat. Nah, gimana sih caranya? Y sama dengan X kuadrat itu berarti nilai Y didapatkan dari hasil operasi X, ya kan? Nah, kita coba-coba satu-satu nih. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan berapa? Gimana cara cari tahu Y-nya? X-nya dikuadratkan, karena Y itu sama dengan X kuadrat. Berarti kalau X-nya 1, Y-nya sama dengan 1. Kemudian kalau X-nya 2, berarti Y-nya sama dengan X kuadrat. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lanjut, kalau misalkan X-nya sama dengan 3, berarti Y-nya sama dengan 3 pangkat 2, yaitu 9. Kita lanjutin nih, nggak usah banyak-banyak banget lah, segini aja. Sama yang udah pasti harus dimasukin itu biasanya 0 ada di sini harusnya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya pasti sama dengan 0 juga. Selanjutnya, yang kedua nih ya, ada sumbu X nih dibatasi oleh sumbu X. Sumbu X itu Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 tadi itu dibilang ini sumbu X ya. Nih di sini. Kemudian ada X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Setelah tahapan kedua ini udah diselesaikan, udah komplit, kita lanjut ke tahapan yang terakhir. Belum terakhir sih, tahapan ketiga. Tahapan ketiga itu adalah membuat kurva pada diagram Kartesius. Nah, yang tadi itu kita udah dapetin ya. Titik-titiknya titik berapa aja kan? Kita masukin ke sini. Tadi kalau untuk ini kurvanya Y sama dengan X kuadrat. Nah, tadi ada kalau Y-nya 0, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 0. Di sini ya titiknya. Terus kalau X-nya 1 berarti Y-nya 1. Terus kalau X-nya 2 berarti Y-nya 4. Pakai persamaan yang Y sama dengan X kuadrat tadi. Terus kalau Y-nya, X-nya sama dengan 3, berarti Y-nya sama dengan 9. Begitu juga sebaliknya nih, kalau X-nya sama dengan min 1, berarti Y-nya 1. X-nya min 2, Y-nya 4. Kenapa? Karena dikuadratin ya. Kalau dikuadratin min 2 kali min 2, berarti min ketemu min jadi plus gitu kan. Lanjut, kalau min 3 dikuadratkan hasilnya menjadi 9. Udah nih, kita buat kurvanya. Selesai untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat. Yang kedua, itu tadi ada yang ini.
sumbu X atau Y sama dengan 0. Nah, kan tadi dikasih tahu ya, kalau Y sama dengan 0 itu yang mana? Y sama dengan 0 itu sama dengan sumbu X, atau bisa jadi ini nih, yang garis biru. Selanjutnya, ada yang ketiga tadi, diminta X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, yang mana sih X sama dengan 1 dan X sama dengan 2? Di sini nih, udah ketutupan ya. Pokoknya ini tulisannya ada 1 sama 2. Karena dia cuma disebut X sama dengan 1 atau X sama dengan 2, dia nggak punya spesifikasi yang harus dipenuhi untuk Y-nya, maka kita buat garis lurus ke atas kayak gini. Jadi, X sama dengan 1. Dan garis lurus di sini, X sama dengan 2. Selanjutnya, kita lihat tahap terakhir, atau tahap 4. Tentukan daerah Y. Dari semua garis yang udah digambar tadi nih, kita harus menentukan satu daerah, yaitu daerah Y. Daerah D. Yang mana sih daerah D itu? Daerah D merupakan daerah yang terkena seluruh garis, atau yang dibatasi oleh semua garis yang udah digambar tadi. Kalau kita lihat di sini ada beberapa option nih. Ini bisa jadi daerahnya. Ini juga bisa jadi daerahnya. Yang ini juga bisa jadi nih ya. Gitu kan. Wah, ini bisa jadi juga nih. Tapi yang mana yang jadi daerahnya? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama syaratnya itu adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Kurva Y sama dengan X kuadrat itu ada digambarkan oleh kurva yang berwarna merah ini. Kemudian sumbu X yang berwarna biru. Kemudian X sama dengan 1 dan X sama dengan 2 yang berwarna hijau. Di manakah daerah yang terkena oleh 3 garis tersebut? 4 garis tersebut. Nah, kalau dari sini udah kelihatan ya daerahnya yang mana. Karena udah dikasih tahu, udah diarsir duluan. Yaitu nomor 3. Begitu teman-teman cara buat nyari sketsa atau untuk membuat sketsa daerah dari D. Begitu. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Sok yang mau nanya. Bentar, maaf bentar, Anas. Saya? Minta tolong ACC Erado. Wah, Dia mau masuk. Gak ada permintaan masuk, Kak. Nggak ada ya? Bentar ya. Iya. Lanjut. Oke. Thank you. ada yang mau nanya sok aja. Kak, tadi cara nentuin yang terkena garis gimana? Nah, cara nentuin yang terkena garis gimana? Pokoknya kita harus ingat tadi ada syaratnya ada apa aja. Syaratnya tadi kan ada 4 ya? Ada 4. Nah, dari keempat syarat yang udah dikasih itu, mana nih daerah yang dikenain sama 4-4-nya? Coba kalau kita lihat di sini nih, tadi kan aku udah ngasih option nih. Option 1 ya, kita lihat. Option 1, kena kurva, kena. Kena nggak sama X sama dengan 1? Kena nih, kena. Kena nggak sama X sama dengan 2? Kena juga. Tapi, kena nggak sama sumbu X? Nggak kena sama sumbu X. Berarti, wilayah 1 ini nggak memenuhi. Lanjut ke wilayah 2. Wilayah 2 tuh ini ya, berarti kan. Kena nggak sama kurva? Kena. Kena nggak sama sumbu X sama dengan 2? Kena juga nih ya, sumbu X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2. Terus, kena nggak sama sumbu X? Kena juga kok. Tapi, kena nggak sama X sama dengan 1? Enggak. Berarti, ini juga nggak bisa memenuhi. Terus, ada nih, wilayah nomor 4. Kena nggak sama kurva X? Kurva Y sama dengan X kuadrat? Kena. Kena sama sumbu garis X sama dengan 1? Kena. Kena sama garis atau sumbu X? Enggak kena ya. Karena dibatasinya sama ini aja. Enggak kena. Terus kena sama X sama dengan 2? Enggak kena juga. Berarti nggak memenuhi. Nah, kalau yang di sini juga ada nih. Bisa jadi nih kan kandidat nih yang di sini nih. Tapi dia nggak menyentuh X sama dengan 2. Sedangkan kita di sini punya 4 syarat. Kayak gitu. Jadi yang udah pasti
dibatasi oleh keempat garis atau syarat-syarat yang udah diminta di dalam soal gitu. Udah kejawab? Udah kejawab? Masih bingung? Gimana, Pip? Sama-sama. Lanjut ke nomor 2. Nomor B. Lanjut ke nomor yang B ya. Minus. Udah nggak ada yang ditanyain kan nih? Ayo yang Kita lanjut ya. Ya, silakan Bapak Evan. Nah, jadi tuh di sini kan sebenarnya kita materi tentang mencari volume benda tapi pakai grafik kan ya. Sebenarnya pakai apa sih namanya? Pakai diagram tadi yang udah digambar. Coba dilihatin tadi diagramnya. Nih, pakai diagram yang ini. Nah, jadi tadi kan kita disuruh sketsain ya daerah yang terarsir yang mana. Nah, sekarang kita harus nyari luas daerah arsirannya itu tuh kira-kira berapa. Nah, coba kita lihat, ada rumus umumnya sih. Jadi biasanya tuh kalau buat tipe soal kayak gini ada 2 tipe. Yang satu itu tuh yang tadi kan ada kurva yang x kuadrat sama dengan y, terus dia dibatasin 1 sama 2 ya, sama sumbu x juga kan. Nah itu pakai rumus yang luasnya itu integral dari a sama b. A sama b itu tuh dilihat dari batas yang tadi. Karena tadi kan x-nya ada 1 sama 2. Nah yang atas itu yang mana? Yang atas itu berarti yang 2, karena yang 2 itu kan lebih gede daripada 1 kan. Jadi 2 di atas. Nah fx-nya itu apa? Fx-nya itu fungsi dari kurva. Fungsi kurva itu berarti tadi y sama dengan x kuadrat. Berarti langsung dimasukin aja fx-nya itu x kuadrat. Kalau misalnya buat contoh soal yang kurvanya 1 dengan interval jarak tertentu. Nah, ini satu lagi juga ada yang kurvanya ada 2. Kurva kayak gimana sih yang 2 gitu. Nah, yang 2 itu bentuknya itu jadi kayak atas bawah gitu lah. Jadi kayak mangkok, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Biasanya kalau buat bentuk yang kayak gini, kurvanya itu kan ada 2 persamaan fungsinya. Nah, kita harus nentuin mana yang fungsi yang atas, mana fungsi yang bawah. Buat nentuin atas sama bawah, jangan ketipu sama itunya, jangan ketipu sama ujungnya ya Nas ya? Iya, sorry, salah tulis. Jangan ketipu sama ujungnya, tapi dilihat dari tutup atasnya. Kan dia nentuin yang atas sama bawahnya. Karena kadang-kadang kalau buat yang kurva 2 gini, suka kebalik. Padahal sebetulnya udah benar nyari kurvanya. Jadi harus bisa nentuin yang atas sama yang bawah. Mungkin pasti nanti ada pertanyaan sih, gimana cara bedain atas dan bawah yang benar. Tapi kita langsung aja lanjut ke pembahasan soal ya. Oke. Nah, ini tadi fungsinya apa sih Nas? Fungsinya ya sama dengan x kuadrat. Oh, x kuadrat yang nggak pakai 2 ya? Aduh. Ya berarti sebetulnya sama aja sih. Ini contoh penghitungannya aja. Sama sebetulnya cara rumusnya, sama cara pengerjaannya sama. Tapi ini ditambah 2 aja. Langsung dimasukin aja ke rumus yang tadi. Kan rumus yang tadi ada tuh integral dari batas atas. Batas atas itu tuh batas yang tadi ada 2. Yang ada 2 sama 1. Ditaruhlah 2-nya di atas, ditaruh 1-nya di bawah. Karena yang 1 lebih kecil daripada 2. Lalu dimasukin fungsinya. Kalau tadi kan yang Anas jelasin, itu kan fungsinya x kuadrat. Kalau di sini punya saya udah ada contohnya, tapi dia ada plus 2-nya. Ini agak miskom aja sih. Nah, dari sini kita langsung ngintegralin biasa aja. X kuadrat, cara ngintegralin jadi seperti kayak x pangkat 3. Gampang. X kuadratnya kan itu, kuadrat itu kan 2. 2-nya ditambah 1, terus ditaruh di depan. Di depan itu tuh, ibarat di depan itu ada angka 1. Kan kalau 1 nggak ditulisin ya. Jadi kan 1/3. Nah, kuadratnya itu nambah yang tadinya 2 jadi 1. Karena ini integral terhadap x kan. Nah, kalau buat yang angka 2 ini, 2 itu kan nggak ada x atau apapun ya. Jadi anggapnya x pangkat 0. Jadi kalau kita integralin angka-angka yang sendiri kayak gini, nanti paling cuma nambah 1 koefisien doang, koefisien x di belakangnya.
untuk batas integralnya yang tadi di depan ditaruh ke belakang aja langsung. Batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Nah, hasil integral kan tadi udah ada tuh, 3x pangkat 3 ditambah 2x. Terus kita juga punya batas atas sama batas bawah. Gimana cara ngitung luasnya? Kita tinggal masukin batas atas sama batas bawahnya ke fungsi yang udah kita cari. Kita masukin tuh, kalau 2 ke dalam fungsi yang udah kita cari berapa, itu kan ada tuh 1/3 dikali x-nya digantiin sama angka 2, pangkat 3, ditambah 2 dikali x-nya digantiin lagi sama angka 2. Nah, dikurangin sama batas bawahnya. Batas bawahnya itu kan x-1. Jadi dimasukin aja deh, 1/3 dikali x-nya diganti 1, pangkatin 3, ditambahin 2, dikaliin x-nya diganti sama 1. Nah, hasilnya kan di bawah tuh. 8/3 plus 4 min 1/3 min 2. Nah, itu nanti tinggal dikalkulasiin biasa aja, langsung aja ke bawah yang 4/3. Kenapa satuannya satuan luas? Karena kalau misalnya dalam pencarian luas daerah kayak gini, emang satuannya satuan luas. Dulu sih kalau ada beberapa dosen yang kalau kita ngerjain di ujian, satuan luas itu tuh diperhatiin gitu loh. Jadi jangan lupa aja buat nulis satuan luas. Sama ini sebetulnya pilihan aja sih. Kalian boleh bikin pecahannya campuran 4/3 atau dibikin pecahannya yang sekalian gitu loh, 13/3. Nah, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Sok aja yang mau nanya, nggak apa-apa. Boleh Ada silakan yang mau di nanya. sketsanya atau di hitungannya. Karena kan nggak enak gitu nanti benar di sketsa salah di hitungan gitu. Iya. Sedih. Sok aja yang mau nanya. Gak ada nih. Ayo pertanyaannya. Sok. Terbuka kok, terbuka. Santai. Atau mungkin dari nomor-nomor sebelumnya yang mau ditanyain juga boleh. Oh, Bang, tadi Afifanya saya nih. nentuin batas atas sama batas Batas bawah atas sama gimana? batas bawah. Batas atas sama batas bawah yang diintegral ya, Fit. Nah, dari soalnya aja sih, langsung soalnya aja, Mas. Soalnya? Soalnya Oke, aja, siap. biar gampang. Nah, batas atas sama batas bawah itu kan dimasukin ke rumus integral ya, yang ada bentuknya kayak cacing, terus ada di atasnya ada angka, di bawahnya ada angka tuh kan. Nah itu, nentuinnya sih gampang aja. Kalau misalnya kan kita di sini punya contoh x-nya 1 sama 2. Kita masukin yang atas, udah pasti yang gede dong, angkanya gede kan, dikurangin sama angka yang kecil. Makanya kita masukin batas atasnya 2. Terus masukin batas bawahnya 1. Kalau kita punya contoh lagi, contoh deh, misalnya x yang pertama itu min 2, yang 1 plus 3. Nah, berarti udah kelihatan jelas kan, yang minus pasti di bawah karena lebih kecil, dan yang 3 di atas. Itu buat yang contoh satu kurva sama ada batasnya, Fit. Itu gampangnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang 2 kurva, yang tadi bentuknya kayak mangkok atas bawah, itu harus dilihat digambar dulu. Jadi nggak bisa dilihat dari angka, jadi digambar dulu. Kan itu kan kurva ada ujungnya tuh ya, yang runcing. Coba Nas, dibuatin Nas, yang ujung kayak hidung gitu Nas. Gimana? Yang kurva atasnya dibuletin. Kurva atasnya dibuletin. Ya. Jangan Apaan? kakinya yang atasnya. Kurva atasnya. Kurva atasnya. Oh, ini nih. Nah, Aduh, warnanya sama bener. nggak apa-apa. Nah, kalian jangan, itu kan kurva atas ya. Pasti tuh kadang-kadang ada yang kayak salah persepsi gitu. Melihatnya dari kakinya. Kan bentuknya kayak V kebalik ya. Melihatnya dari ujung V-nya. Salah itu supaya ngeliatin dari situ. Jadi kita ngeliatin tuh dari ujung hidungnya loh. Yang kayak cekung gitu tuh. Itu atapnya. Atas. Lihat siapa yang jadi atapnya atap. gitu. Tentunya nanti kayak gitu. Kan nanti rumusnya tuh ada tuh di samping tuh. Kurva yang atas dikurangin kurva yang bawah kan. Nah, tapi batasnya itu, batas atas sama batas bawah, sama kayak tadi, Viv. Betulnya. Yang gede, atas, yang kecil, di bawah.
Kalau ditanya batas atasnya dapat dari mana, batas bawahnya dapat dari mana? Ini dapat dari di ujung-ujungnya ini nih. Biasanya gitu nggak sih, Pan? Iya, nanti kalau misal kalian, kan itu kan gak dikasih tahu tuh X-nya gimana. Kan tadi kan persamaan fungsi itu Y kan. Nah, biasanya kalau misal kurva kayak gini kan tabrakan tuh namanya ya. Nah, tabrakan itu berarti fungsi bisa disamain. Contoh nih ya, coba Nas dibikin ada 2 fungsi Nas. Fungsi Y apa gitu, bikin aja random. Misalkan tadi ya, Y sama dengan X kuadrat, biar gampang sama Y sama dengan min X kuadrat ya. Nah, boleh. Nah, ini kan kita jadi punya 2 kurva nih. Kan Y sama Y. Nah, gimana sih? Oh, oke. Nah, jadi buat nyari si batasnya itu, kita harus persamain si fungsinya. Jadi, Y sama dengan Y. Nah, dimasukin deh Y-nya tadi tuh, yang satu apa, yang satu apa. Nah, ini belum selesai. Buat nyari angka pastinya, kita harus ngefaktorin. Jadi, untuk faktorin itu, satu ruas harus dibikin 0. Jadi, secara nggak langsung, si min X kuadratnya bisa dipindahin ke sebelah kiri. Nah, kan nanti X kuadrat, kalau min X kuadrat kan dipindahin ke sebelah kiri kan jadi plus ya. Jadi, hitungannya 2X kuadrat. Nah, kira-kira buat ngebentuk yang 0 itu kayak gimana? Kalau misalnya ini kan udah pasti 0 ya. X-nya pasti 0 kan. Soalnya hasilnya 0. Coba Nah dikasih persamaan yang ada X-1 atau X+1 deh. Apa ya? X kuadrat min 2X Coba plus X. 1. Sama? Nah, udah ini aja. Ya, anggap aja hasilnya itu kayak gini. Kalian harus bisa ngefaktorin. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya hasil persamaan 2 fungsi, hasilnya itu udah kayak gini, udah sampai dengan 0 tuh kan. Itu nanti bisa difaktorin buat hasilin X-nya masing-masing. Jadi kan nanti kan coba ada cara ngefaktorin gimana sih Nas? Cara ngefaktorin langsung otomatis gue. Sombong. Gini ya. Dilihat dari depannya sih. Karena itu kan X sama X ketemu pasti X kuadrat depannya kan. Kalau kita gampangnya lihat dari depan sama belakang. Kalau di depannya X kuadrat, berarti di 2 faktor ini tuh ada X sama X. Nah, kalau di belakangnya ada 1, kemungkinannya itu ada 2. Antara dia belakangnya 1 sama 1, atau enggak min 1 sama min 1 kan. Coba dimasukin min 1 sama min 1 Nas. Nah, coba kita hitung. X kali X, X kuadrat. X kali min 1, min X. Min 1 dikali X, min X lagi. Nah, min 1 kali 1 plus 1 kan. Nah, ini udah benar berarti kan. Dengan teori yang tadi, depan sama belakang. Nah, buat hasil X min 1 sama X min 1 tadi, gimana sih melihat angkanya? Kita anggap aja hasil salah satu faktornya dikosongin. Kosongin 1 Nas, hapus di X saya silang. Gimana Pan? Hapus. Ya, salah satu aja. Salah satu apa nih? X min 1 nya dihilangin 1 dah. Ditutup kan, ibarat kita tutup pakai jari lah. X min 1 nya dianggap hilang nih, gue anggapnya kita tutup pakai jari ini ya. Nah, kan jadi kan kalau misalnya nggak ada si yang faktor 1 ini kan, persamaan ini cuma kayak X min 1 sama dengan 0. Nah, X-nya harus dibikin sendiri kan, kita mau nilainya tuh nilai X doang. Min 1-nya dioper lah ke sebelah kanan. Min 1 kan kalau misalnya kita oper ruas jadi plus ya. Makanya X-nya sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, coba sekarang kita gantian nih, kata gitu itu misalnya udah dihapus, tapi karena sama kita anggap aja gantian lah ditutupnya lah ya. Inilah ya. Tuh, 1. Ditanya. Nah, X-nya ada X min 1 sama dengan 0. Dipindahin lagi dia min 1 ke sebelah kanan. Jadi X-nya sama dengan 1. Gini. Nah, jadi batas itu 1 dan 1.
Kalau misalnya kayak gini sih sebetulnya hasilnya udah pasti 0 sih. Nggak tahu sih, kadang-kadang 0 karena batas atas sama batas bawah 1, tergantung. Kalau sama nggak usah bingung nentuin mana yang atas sama yang bawah, kan sama. Ada yang mau nanya lagi? Bang, Sok bisa yang mau nanya? pelan dikit nggak? Agak putus-putus. Itu udah tadi Nas, 5 menit yang lalu. Maaf nggak lihat. Ayo mau nanya? Gak apa-apa. Yuk bebas yuk, nanya yang mana aja. Dari nomor Ada yang mau 1, diulang 2, atau 3, gimana gitu? 4. Sok, mangga. Sok yang mau nanya? Jangan malu-malu punya. Gak apa-apa nanya ya, santuy. Iya, santuy. Mau diulang, gak apa-apa diulang kita juga. Nanti paham. Ada yang masih bingung gitu gambar-gambar, sketsa. Karena lumayan loh, sketsa kita nggak banyak itu, nggak nilai. Iya kayak istirahat. Enggak sih. Lumayan, nggak begitu banyak hitungan. Ayo sok mau nanya. Mau dari chat atau open mic juga boleh. Gak ada nih. Ditanyain lagi nggak teman-teman? Sok yang masih bingung-bingung tipis-tipis gitu. Gak ada nih ya. Ayo, tanya apa aja. Ayo apa aja. Sokin Ada nanya. bingung gimana gitu. Tuh Jae, Egi. Sok. Tanya. Sok Jae. Gak usah ditahan ya. Bingung Udah gua open mau mic nanya tuh, apa. dilihat-lihat. Waduh. Udah tanya aja, daripada ntar nggak bisa apa-apa lo kita. Ada yang mau nanya gitu tips ngerjain tipe soal kayak gini atau gimana. Nah, Sabi tuh. Kadang-kadang kan suka bingung tuh mulainya gimana. Terus tahu udah selesai itu gimana. Soalnya kan kalau misalnya kalkulus itu lebih ke step by step sih. Jadi harus ngerti tahapan harus dilakuin apa aja. Top. Gak ada yang nanya nih. Atau mungkin ada pertanyaan yang dipendem nih dari tadi nih. Aduh, nomor 1. Tapi nomor-nomor sebelumnya juga gak apa-apa. Iya. Kayak tadi tuh nomor 3. Itu tadi kakaknya robot suaranya. Gak ada nih. Silahkan. Kita suruh nanya aja kali Nas ya. Mau nanya, Van? Boleh, Van. Waduh. Oh, Gi, mau nanya nggak Gi? Mau nanya? Gak ada nih. Gimana Nas? Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Gak ada kayaknya. Bang, perkiraan tanggal buka kapan, Bang? Waduh. Waduh. Gimana itu bisa dijawab dari Bang Erado aja dah.
Kenapa? Kapan bang tanggal lukanya katanya? Bang, perkiraan tanggal buka kapan ya? Nah, jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya, agak telat tadi masuknya. Ada urusan sebentar di luar tadi. Nah, jadi untuk perkiraan tanggal UK itu kapan? Itu sebenarnya masih simpang siur sampai sekarang. Makanya kenapa dari Tenkom, dari Kamsis, dari akademik ngadain responsi sekarang, Itu ya biar nanti kalau misalkan tiba-tiba dari kampus ngeluarin kebijakan tanggal yang mendadak, kita udah ngadain responsi gitu. Karena setiap kita dari Kamsis sendiri nih, Kamsis, Tenkom atau akademik nanya gitu ke Pak Faisal atau ke admin atau ke koor akademiknya langsung, kaur akademiknya, itu mereka langsung ngoper-ngoper gitu aja. Jadi belum ada tanggal pastinya. Gitu. Ini responsi bakalan ada lagi apa enggak, Bang? Tapi bakal diinfoin lebih lanjut lagi sih untuk tanggal ini dan bakal lebih dicari lagi sama kita gitu. Nanti tunggu aja di grup, bakal diomongin. Coba deh nanya. Ini Nah, Nanya, Bang. responsinya bakalan ada lagi apa enggak, Bang? Nah, untuk responsinya sebenarnya ini yang pertama, ini yang terakhir dan yang pertama. Ya enggak? Bener nggak Tenkom? Betul. Bener nggak, Pak? Bener kan? Nah, tapi kalau misalkan kalian ada yang pengen ditanyain lagi, itu boleh nanti PC aja Evan atau ntar CP-nya dikasih sama Evan sama Tenkom di PC, dikasih sama mereka gitu. Ada CP-nya kontak. Link Google Drive-nya udah dikasih belum ini? udah ya. Nanti kalau misalnya ketutupan bisa dikirim lagi. Kayak Bang, ada soal buat dipelajarin lagi nggak, Bang? Soal buat dipelajari ya, ada kok di Google Drive-nya ada. Nah, kalau cuma sekali, Bang. Nah, iya kalau misalkan dari Tenkom itu cuma sekali, tapi kalau misalkan mau nanya-nanya gitu tentang apa responsi ini, boleh aja gitu. Tanya ke apa Tenkomnya langsung. Kalau nggak salah nanti ya deket-deket apa UK, deket-deket ujian khusus itu biasanya kan ada registrasi pendaftaran ujian khusus. Habis itu selang beberapa hari itu ntar jadwalnya keluar. Nah, sebelum dari situ atau nggak di sela-sela antara registrasi sama nunggu jadwal keluar itu ada responsi dari koor matkulnya langsung gitu sih. Kalau misalkan ya ada responsi dari dosen langsung itu wajib ikut kalau saran abang, karena soal-soal biasanya sama yang keluar di responsi itu bakal keluar juga di ujian khususnya. Itu sih. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Nah, itu tuh linknya tuh. Mantap. Sama untuk responsi kan ini cuma sekali ya, jadi ini tuh sebetulnya responsinya udah di record, nanti bisa dilihat di Google Drive-nya aja sih. Bener. Ya, nanti di-upload biar buat teman-teman yang ketinggalan atau mau dengerin lagi bahasannya bisa. Kita bisa tanya langsung ke pengajarnya, kan ada beberapa tuh yang kenal. Ya, mantap. Boleh. Ya. Apalagi ya? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau untuk tanggal sih belum pasti banget sih ini. Masih bingung juga. Oh iya, saran dari abang. Jangan pernah takut ngadepin UK ini. Jangan kayak nganggep, wah gue bakal di DO segala macam. Menurut abang nih ya, selagi kalian nanti daftar registrasi UK, habis itu ikutin tahap-tahapannya segala macam, kalian datang, kalian ngerjain soal, mau kalian ntar itu bener atau enggaknya, menurut abang kalian bakal lulus. Fakultas nggak sejahat yang kalian bayangkan, kecuali Jai. maaf.
Enggak. Semuanya kok, semuanya. Telkom masih butuh duit tuh bro. Bang DO lo ancamannya. Iya, serius. Mana ya? Ada teman abang kemarin. Bang, dengar. Oi, Karena ada juga yang kena DO gitu. ada yang kena DO. Ada yang kena DO. Bukan karena dia nggak ikut UK, tapi karena dia matkulnya lebih dari 2. Otomatis dia nggak bisa ikut UK. Angkatan 17 juga ada, mohon maaf. Itu benar di DO langsung. Mungkin lah ya. Apa? Langsung DO langsung itu bang. Iya, di DO langsung. Serius, percaya sama abang. Soal nih, apalagi Madis yang responsi yang apa? Uka Madis gitu ya, yang ujian khusus Madis. Itu soalnya responsi sama Pak Albi kan biasanya Pak Albi nggak ada responsi. Responsi sama Pak Albi itu soalnya persis sama kayak yang di UKIN nanti. Cuman beda ini doang. Angka doang. Lebih dari 2 matkulnya, biasanya begitu. Tapi gini, misalkan nih ya dari kalian ada yang 3 gitu matkulnya, itu balik lagi ke dosennya, Waldos kalian. Waldos kalian gimana sama kalian, mau ngebantu kalian apa enggak? Selagi Waldos kalian mau ngebantu, itu malah bagus banget. Diperjuangin banget sama Waldos. Makanya baik-baik sama Waldos. Penting juga Waldos. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Sok tanyain aja. Abang pernah ikut UK nggak bang? Apa? Abang pernah ikut UK nggak bang? Kalau abang nggak, alhamdulillah nggak pernah ikut UK. Tapi tahulah gimana nih. Hampir ya bang. Hampir. Wah semangat terus guys. Jangan dinetengin, jangan dibikin panik juga. Ki corona suka mah. Nah, bener banget. Oh, maksudnya yang buka, yang diukain lebih dari 2. Iya. Ini dari Waldos kalian udah ada ngabarin tuh tentang buka kapan? Belum sama sekali. Belum. Baru nanya baru nanya itu bang, yang ujian khususnya ada berapa, nanya-nanya gitu doang bang. Oh, ngedata doang ya? Iya bang, baru di data-data doang. Nah, kan semester ini daring bang, nanti ngerjainnya datang langsung apa daring juga? Nah itu belum tahu tuh, karena dari kita juga setiap nanya perihal info UK ini selalu dilempar-lempar. Bingung juga, makanya harus nanya kemana gitu. Nanya Pak Faisal disuruh nanya ke A, nanya ke A disuruh nanya ke B, gitu terus. Bingung jadi. Tapi selalu di follow up terus. Tenang aja. Tapi ya kemungkinan besar sih dari kita nyangkanya sih kayaknya online. Soalnya ya susah aja. Ya, sekarang kalau info awal itu kan yang ini, yang SK keluar dari FRI. Sebenarnya kan ujian khusus bakal dilaksanain di bulan Juli. Nah, malahan kena corona kan. Nah, SK FRI itu awal keluar yang sidang yang bakal ngikutin ujian khusus segala macam itu bakal ditaruh di semester depannya. Rencana kan masih offline semester depannya. Nah, ternyata semester depannya sekarang online juga. Itu kayaknya bakal berubah lagi sih kebijakannya. Jadi ntar tunggu aja, pantengin aja.
Benar tidak Bang Okto? Alhamdulillah benar. Ini serius ada yang mau ditanya lagi nggak nih perihal soal-soalnya? Bisa gitu. Mohon maaf kalau nanya ke abang mas tentang kayak gini. Oh aduh. Oke, sama ikan nanya ke tembok gitu kalau nanya kayak tadi. Saya aja deh. Kalkulus. Wi tadi udah di absen ya semua ya? Udah. Cobain nanti ini data-datanya bakal diserahin ke koor matkul yang bersangkutan. Biar dosen tuh tahu juga gitu kalian ini berusaha. Sok atuh kalau ada yang mau ditanyain lagi. Ini udah selesai Pak? Apa belum? Udah Bang. Udah ya? Udah selesai. Ya udah ini ntar linknya mungkin kalau udah selesai langsung share aja atau nggak kirim ke abang biar abang ke Meka gitu. Oke siap Bang. Gue ngingetin lagi sih ngecek-ngecekin aja di drive-nya. Ya. Udah, nggak ada yang ditanyain lagi. Mau ditanyain lagi nggak? Kalau udah, kita tutup aja buat responsi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang ke responsi ini. Terima kasih juga abang-abang dan kakak-kakak yang udah ada di sini. Nanti jangan keluar dulu ya abis ini. Iya Bang. Ya udah, kalau gitu ditutup responsinya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doain ya kita sukses ya. Makasih. Amin. Semangat. Amin. Orang assalamualaikum udah dijawab. Dua kata toh. Semangat. Udah pada keluar ya? Bang. Waalaikumsalam. Udah. Mbe. Gue doain lo nggak lulus, mampus lo. Ya parah lagi boy. Parah banget. Sudah ya diternak lele. Tiba-tiba Mbe. Kuliah buat Betawi. Makasih Tenkom, love you Tenkom. Makasih Cikgu. Makasih, dadah. Cikgu, kasih Cikgu. Nun, men, nun. Baca chat, men. Baca chat. Gi, apa kabar Gi? Alhamdulillah baik, men. Gak ada. Gi, mana lagu motivasi Gi? Makasih banget. Gi, Oi. ngapa nggak daftar? Gak boleh. Gi, jadi jenderal mau Gi. Gak boleh saya. Kenapa? Jadi jenderal mau. Kagak deh bang, gua takut nggak bisa megang bang. Pegang apa? Pegang apa? Gue tanya pegang Gi. Megang-megangin aja bang.